lebih besar. Ya, sepak bola putri usia push semua. Hidupku, hati ini hanya milikmu. Seumur hidupku, mimpi malamku pun hanya ada kamu. How do you feel? Oh, aku banyak berucap syukur alhamdulillah karena memasuki fase menjadi istri itu sesuatu yang istimewa, bertransformasi, bermetamorfosa pasti dari dunia panggung ke dunia rumah tangga. Karena menjadi istri itu tanggung jawab yang berbeda. Betul. Selain aku tanggung jawabnya itu berurusan sama Allah, sama Tuhanku, karena adalah sebagai istri itu semuanya tuh dihitungi ibadah dalam pernikahan ini. Gitu. Jadi aku harus beradaptasi dengan mertua gitu ya. Banyak hal yang tidak kita expose ke publik karena kita memang sepakat untuk tidak terlalu mengekspos kebahagiaan ini. Merasa pernikahan ini adalah my private life, our private life gitu. Jadi pasti aku harus tahu porsinya mana yang harus dipublikasi. Jadi privacy itu yang aku banyak belajar dari keluarganya suami. Karena saya ngerti beliau istri saya kan public figure gitu loh. Betul. Dan sering sekali tampil, saya rasa transisinya tuh pasti akan sangat drastis, 180 degrees. Dan aku open juga mengenai hal-hal yang sangat privacy gitu. Aku sebelumnya dengan siapa misalkan gitu ya. Jadi tidak ada yang jadi ketika ada badai gosip atau apa tuh, keluarga, mertua, suami tuh udah tahu semua gitu. Pada saat Mas Reno dengar ada video seperti itu, reaksinya bagaimana? Kaget tidak? Enggak sih. Saya emang pada dasarnya orangnya nggak terlalu bereaksi. Maybe you know, I mean, I'm not. You're calm. Nggak aktif di media sosial. Lokasinya pun sangat tidak sesuai dengan profilnya, terus mukanya juga nggak mirip. Yang hanya mirip ya the short hair. Yes. Tapi how many millions of people have short hair? Tapi Mas Reno, saya lihat apa nih kok akunnya banyak banget foto mukanya, ada muka saya, ada muka istri saya. Isinya tuh tentang aku dan Reno. Saya baca, oh ini orang emang udah sakit kronis gitu loh. Secara jiwa ya, mental. Karena I don't think any normal person would do this gitu. Dan saya nggak tahu apakah dia bergerak sendiri atau enggak. Itu juga kita lagi mempelajari. Jadi Mas Reno dulu lihat, baru kasih lihat ke Icas. Iya, udah lihat ini apaan ini? Gitu. No, of course no. Terus ketawa atau marah? Kayak gimana ya? Kayak apa sih? Reno marah. Tapi I think it was over the border. Udah nggak Kelewat. Iya, kelewatan. Nggak wajar lah menurut saya. Saya pelajarin juga akunnya, ternyata ini emang akun salah satu sumber core yang memang suka memfitnah dan menjelek-jelekan istri saya gitu. Kadang saya juga ada di situ. Dan saya pun nggak begitu paham mengenai lingkaran ini gitu. Haters account basically. Yang bukan tanda kutip ya, underline memfitnah gitu, karena semua beritanya tuh dibuat-buat seolah menginginkan opini publik yang negatif terhadap istri saya gitu. Dan saya kepala keluarganya. Jadi menurut saya ini perlu dilanjutkan ke arah hukum. Saya tidak ngambil banyak waktu. Nah di hari itu setelah sahur subuh sebelum ngaji, saya telepon dulu ibu mertua saya. Saya bilang saya mau minta izin. Saya rasa ini ada link yang mungkin mama juga tidak perlu lihat. Tapi kita mau ambil jalur hukum, boleh nggak? Dan she said ya silakan. Pagi itu juga saya langsung kerjain. Makanya saya ngambil keputusan ini juga, langkah ini untuk sekalian mengedukasi masyarakat dan organisasi-organisasi yang bersangkutan. Karena ini tuh udah terlalu liar menurut saya. Apakah Icas geram melihat video itu, sedih atau kebal? Semua public figure, terlebih kita yang selalu ada di performers, kan aku ini performers, entertainer gitu. Pasti semua public figure itu punya haters, punya lovers. Serahlah orang mau bicara apa. Kalau kita
nggak seperti yang mereka bicarakan, kenapa risih gitu. Betul. Sekarang posisinya ada suami, artinya kita harus support apapun yang ingin suami lakukan. Pas udah menikah ini semakin menggila dan semakin tidak terkendali, dan ini bagaimana anak-anak kecil, adik-adik saya nih melihat komentar-komentar yang begitu keji, fitnahan yang begitu luar biasa, tidak manusiawi gitu. Mana ya negeri ini menjadi apa gitu. Sementara korbannya saya yang terus-terusan diinjek, difitnah, dihina, dilecehkan gitu ya. Non-stop, every single day. Kalau yang di Belanda itu layarnya Pak RB nih sedang melakukan somasi yang udah kedua kali dan semuanya sudah di take down sama dia, fitnahan-fitnahan yang karangan yang dia buat. Sudah di take down, dan satu kali lagi sedang berjalan proses syutingnya juga di Belanda. How do you feel pada saat kalian merasa bahagia, memproteksi sedemikian kuat? We feel very okay. Oh, we are more than good. Iya, karena kita udah expose aja. Iya, maksudnya kita itu kalau di, balik pintu under our roof ya, di rumah itu, I don't think I have made a better decision in my life to marry him. Dan saya selalu bersyukur gitu, kayak, ya gimana ya, kalau jodoh, rezeki sama maut itu memang sudah ada yang ngatur gitu. Yes, I do feel bothered karena ini semuanya tuh fitnahan. Semua kronologinya tuh udah jelas. Bahkan seluruh orang yang bersangkutan pun udah tahu dengan jelas. There is nothing wrong. Yes. Nothing. Tapi publik. Tidak semuanya clear akan hal itu kan. Tapi ada orang yang who should be responsible for that. Yang membawahi fans-fans tersebut kan. Maksudnya kan fans ngikut idolanya dong. The person. Rationally speaking. Nah, maksudnya kenapa perlu digiring opini seperti itu gitu? When you know it's not right. Kenapa saya harus bertanggung jawab atas pikiran-pikiran fans saya? Apakah itu hal yang memang seharusnya dilakukan? Seperti misalnya Incas bertanggung jawab atas. Of course, kalau saya punya fans, saya ada fanbase kan? Saya ada fanbase, selalu report ke manajemen yang diidolakan. Artinya kita memberikan edukasi yang benar, informasi yang benar. Jangan begitu ya, kalau orang menyerang akun kamu, janganlah berkata-kata ini, nanti ada undang-undang. Kasih tahu ke fanbase ya? Email, kita tuh benar-benar fanbase yang betul-betul kalau ada penyusup, misalkan pura-pura jadi fanbase, bisa jadi itu nanti gue di-report lagi, ini bukan fanbase kita, ini begitu, jadi hati-hati ya. Ikutnya pencinta Inces itu udah pasti orang-orangnya santun, nggak emosional. Pelajaran dari papa mertua saya ya, wah luar biasa sekali. Karena kita ini sebetulnya si tersangka ini kan, kalau kita bicara ya kepada ini, sudah tertangkap tanggal 17, which is itu masih bulan Ramadan. Aku juga minta kepada kepolisian, ke Polri, untuk tidak mengannounce hargain bulan puasa dan Idul Fitri. Karena fitnahan badai ini kan terjadi di bulan suci. Can you imagine, orang lagi ibadah, saya lagi ngaji, saya sholat malam terus dengan suami progres ibadah kami ya, sebagai suami istri, tapi di luar dangdung. Even itu we don't care, of course. Nah, pelajaran berharga ketika aku tanya, kan kita kalau buka puasa dengan mama mertua, dengan papa mertua, papa terjadi begini-begini, rincang, melakukan rincang, harusnya mengangkat tangan ke atas lebih dari kepala, harus bersyukur kepada Allah. Artinya mudah-mudahan dasarnya rincang dilebur sama Allah di bulan suci ini. Amin. Jangan dibalas orang seperti itu ya. Tapi kan aku harus menghargai suami. Serahkan kepada Allah, biar Allah yang berbicara gitu. Setiap ada gosip apa, aku selalu bicara sama papa mertuaku. Papa, aku digosipin ini, lihat di YouTube seperti ini. Yeah, that's what family is for. Yes. Masya Allah ya, aku selalu menemukan sosok papaku itu dulu begitu gitu. Iya. Saat ini perasaan hati damai saat ini. Bisa saya katakan damai? No. Sebelum dan sesudah peristiwa itu kan. Itu emang dia beda frekuensi lah orangnya. Ngapain kita samain gitu kan, kita dirugikan. Kalau bagi aku ya, siapapun orangnya, pastinya dalam hal ini dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan kepada hukum yang berlaku saat ini. Kita kawal kasus ini sampai nanti akhirnya seperti apa endingnya. Saya tunggu.
Menunggu kan? Saya penasaran. Bulan yang lalu juga rame, tapi hal yang berbeda. Itu tiba-tiba ada seorang pria, betul ya? Kakek-kakek tua. Kakek tua. Ya, udah kakek kan? Betul, udah sudah sepuh. Oke, iya. Warga negara Belanda, betul ya? Warga negara Belanda bernama Laurens ya, betul ya? Kakek Laurens. Kakek Laurens ya. Benar Papa angkat Inces? Inces mengaku sebagai Papa angkat Laurens itu? Saya berteman baik dengan anaknya. Namanya juga Lauren Jurina. Tapi nggak pakai S. Lauren Jurina. Panggilannya Maisi. Kita berteman sama Maisi dari 2015. Udah lebih dulu nih sama anaknya. Teh, mohon maaf boleh aku potong dikit ya. Berarti Teteh kenal dulu sama anaknya, baru kenal papanya? Iya. Kemudian saya liburan sama si Maisi ini ke St. Moritz. Bapaknya dibawa si Papa Lauren ini. Kata si Papa Lauren nih, bicaranya seperti ini. Syahrini, Maisi itu kan sudah seperti sister kamu. Anggap saya bapak kamu. Jadi setiap kamu ke Belanda atau ke Eropa, anggap saya papa angkat kamu. Oke, Papa. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, Kim Channel.